Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi IPA hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang pertama, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang kedua, kenakan seragam. Yang ketiga, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi hari ini, jangan lupa untuk like videonya, lalu komen nama dan kelas kalian di kolom komentar, dan subscribe channelnya. Welcome back to IPA class. Are you ready? Nah, materi hari ini masih akan membahas tentang gerak, tapi sebelum itu saya akan menagih tugas dari pertemuan kita sebelumnya yang belum kalian kerjakan. Dan nama-nama yang belum mengerjakan tugas adalah nama-nama yang belum mengumpulkan tugas pertemuan kedua, yaitu tugas tentang gerak makhluk hidup, gerak pada hewan, dan gerak pada manusia. Untuk kelas 81, atas nama akun Google Classroom Abde Prasetyo, Adia Dwi Legita, dan Muhammad Fikri Galuh, akan saya beri kesempatan untuk menghubungi saya dalam 1x24 jam setelah kalian menonton video ini. Jika kalian tidak menghubungi saya, maka tugas kalian atau kuis kalian akan saya anggap 0, alias tidak dikerjakan. Lalu untuk kelas 83, atas nama akun Google Classroom Agus Setiawan, Antok Kecil, Dewa Rio 123, INDMLG, Rani Mukerje, Riki Saputra, Rusmaya Dewi, Salsabila Ivana, User Malang, dan Sahrul Zulfi. Juga saya tunggu dalam waktu 1x24 jam setelah kalian menonton video ini. Jika sampai nanti kalian tidak mengumpulkan tugas, maka akan saya anggap kalian tidak mengerjakan dan mendapat nilai 0 untuk tugas pertemuan kedua. Oke, itu adalah nama-nama yang belum mengerjakan dari kelas 81 dan kelas 83. Saya mengapresiasi dan memberikan aplaus yang sangat luar biasa untuk kelas 82 yang sudah mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Good job, guys. Setelah itu, kita akan lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini masih akan membahas tentang gerak. Hanya saja, jika kemarin kita membahas gerak makhluk hidup, artinya gerak pada ilmu biologi, sekarang kita akan membahas gerak dalam ilmu fisika. Nah, gerak. Apa yang kamu pikirkan saat kamu mendengar kata gerak? Gerak itu apa ya? Gerak pada benda. Jika gerak pada makhluk hidup yang kita amati adalah makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia, maka pada gerak fisika, kali ini kita akan membahas gerak pada benda. Kita masuk dulu ke pengertian diam dan bergerak. Kita seringkali menggunakan kata diam. Contohnya, buku diam di atas meja yang juga diam. Bagaimana kita tahu bahwa dua benda itu disebut diam? Jika posisi sebuah benda terhadap lingkungannya tidak berubah terhadap waktu, maka benda itu dikatakan diam. Ya, jadi jika posisi sebuah benda terhadap lingkungannya tidak berubah terhadap waktu, maka benda itu dikatakan diam. Jika posisi sebuah benda terhadap lingkungannya berubah terhadap variabel waktu, maka benda itu dikatakan bergerak. Seperti kereta api yang sedang bergerak. Untuk tulisan yang saya beri warna merah, itu adalah pengertian dari diam. Sementara tulisan yang berwarna kuning, itu adalah pengertian dari gerak. Kita lanjut ya. Konsep
penting gerak. Gerak itu dibagi menjadi dua, gerak relatif dan gerak semu. Kalian perhatikan pada gambar di sini. Pada gerak relatif itu ada orang yang sedang bersepeda. Pada gerak semu itu ada gambar dari matahari yang sedang terbit, sunrise. Oke? Jadi apa pengertiannya? Sudahkah kalian perhatikan gambar di slide sebelumnya? Apa yang kalian pikirkan? Gerak relatif artinya keadaan gerak atau diamnya suatu benda bergantung pada acuan yang digunakan. Jadi misalnya nih, sampean berangkat ke sekolah berjalan kaki. Acuannya adalah sekolah. Sekolah diam terhadap sampean, tapi sampean bergerak terhadap sekolah karena sampean berjalan menuju sekolah. Gitu ya. Terus gerak semu. Artinya keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi tampak seolah-olah bergerak. Yaitu tadi, seperti contohnya adalah revolusi atau rotasi bumi. Pada rotasi bumi, padahal kan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Mataharinya diam, tapi seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat, terbit dan tenggelam. Padahal yang bergerak bukan matahari, tapi bumi yang berotasi mengelilingi matahari. Itu dia pengertian dari gerak relatif dan gerak semu. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam dari gerak. Yang pertama ada gerak lurus. Jika sebuah benda bergerak pada lintasan yang lurus, maka gerak yang ditunjukkan merupakan gerak lurus. Contohnya, bisa kalian lihat di gambar, sebuah mobil yang berjalan melaju lurus di jalan raya. Jadi, mobil yang jalan di jalan raya, itu kan jalan rayanya lurus, ya. Pada jalan raya yang lurus loh ya, maka mobil itu bergerak secara lurus, disebut gerak lurus. Lalu ada gerak melingkar. Gerak benda yang berpusat pada satu titik sumbu tetap tanpa mengalami perubahan posisi disebut gerak melingkar. Contohnya, gerak bumi yang berevolusi mengelilingi matahari. Jadi, bumi yang berotasi mengelilingi matahari itu juga disebut gerak melingkar. Jadi di tengahnya ada titik pusat, lalu benda yang lainnya mengelilingi titik pusat, membentuk lingkaran. Itu namanya gerak melingkar. Sekarang kita masuk ke besaran gerak lurus. Di situ ada kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedudukan atau posisi di dalam fisika didefinisikan sebagai letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan. Benda yang bergerak dapat menempuh jarak tertentu. Jarak dalam arah tertentu disebut perpindahan. Perpindahan itu adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Sedangkan jarak termasuk besaran skalar yang hanya memiliki besar saja. Kita amati besaran gerak lurus. Ini contoh soal. Untuk memahami pengertian jarak dan perpindahan, coba perhatikan gambar di samping. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan rute yang diikuti oleh pejalan kaki untuk menempuh kota A ke kota C. Jadi dari A sini dia akan ke kota C.
Rute itu melewati kota B. Jadi dari A ke C melewati kota B. Sehingga jaraknya yang ditempuh adalah 15 km. Dari mana? 8 km ditambah 7 km. Namun perpindahannya langsung dari posisi awal ke posisi akhir. Dari A langsung ke C. Perpindahannya 10 km. Jadi kalau jarak itu ditambah semua, kalau perpindahan adalah posisi akhir dan posisi awal. Ini adalah contoh soal jarak dan perpindahan. Kita lihat ya. Seorang anak berlari ke arah barat sejauh 10 meter. Kemudian berbalik ke arah timur sejauh 5 meter. Berapakah jarak dan perpindahan anak tersebut dari tempat semula? Misalnya, kita gambarkan ya seperti ini. Barat, timur, utara, selatan. A adalah tempat awal bergerak. B, posisi di arah barat. Dan C, posisi akhir. Maka, jarak yang ditempuh adalah jarak AB ditambah jarak BC. Yaitu 10 meter ditambah 5 meter. 15 meter. Sementara perpindahannya itu hanya dari A ke C. Jadi ini perpindahannya. Perpindahannya berarti hanya jarak AC 5 meter ke barat. Jadi jarak yang ditempuh adalah 15 meter, sedangkan perpindahannya 5 meter ke arah barat. Ingat, perpindahan besaran vektor. Dia punya besaran dan juga arah. Jadi disebutkan arahnya. Next, kita masuk di kelajuan. Kelajuan itu apa sih? Kelajuan merupakan perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan rata-rata adalah total jarak tempuh dibagi total waktu tempuh. Alat untuk mengukur kelajuan itu namanya speedometer. Untuk rumus dari kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Ini adalah contoh soal kelajuan. Soal yang pertama, Rika berjalan pada lintasan lurus menempuh jarak sejauh 600 meter selama 10 menit. Berapa kelajuan Rika berjalan? Kelajuan, rumusnya tadi adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Kelajuan itu lambangnya V, jarak tempuh itu S, waktu tempuh itu T. Jadi sama dengan 600 meter dibagi 10 dikali 60 second. Kenapa? Lihat, di sini menit, sementara satuannya harus second. Jadi dijadikan dulu ke second. 600 dibagi 600 sama dengan 1 meter per second. Jadi kelajuan Rika dalam berjalan adalah 1 meter per second. Terus, sebuah mobil melaju dari titik A ke C melalui B. Jarak A ke B sama dengan 20 km ditempuh dalam waktu 20 menit. Sedangkan jarak B ke C sama dengan 30 km ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapa kelajuan rata-rata mobil tersebut dinyatakan dalam kilometer per jam. Jadi, perjalanan dari A ke B, S-nya 20, T-nya 20. Perjalanan dari B ke C, S-nya 30, T-nya 15 menit. Maka, V rata-rata adalah S total dibagi T total. Jadi, total jarak dibagi total waktu. Dijumlahkan saja semua. 20 kilo ditambah 30 kilo
dibagi 20 menit ditambah 15 menit, sama dengan 10 km per 7 menit. Ingat, dinyatakan dalam kilometer per jam. Berarti 10 km per 7 menit dikali 60 menit per 1 jam. Maka hasilnya 85,7 km per jam. Jadi, kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah 85 km per jam. Itu untuk kelajuan. Jadi, untuk kelajuan yang digunakan adalah jarak. Ingat, jarak. Lalu kecepatan. Kecepatan merupakan perubahan perpindahan terhadap waktu. Setiap penggunaan besaran kecepatan perlu mencantumkan arah gerak. Dalam SI, satuan kecepatan dan kelajuan meter per second. Kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Contoh soal kecepatan. Perhatikan gambarnya. Seorang anak berlari dari A ke arah timur sejauh 15 meter. Kemudian berbalik arah ke barat sejauh 5 meter. Jadi ke timur 15 meter, balik ke barat 5 meter. Jika anak tersebut memerlukan waktu 5 second untuk sampai di C, berapa kelajuan dan kecepatan anak tersebut? Jangan lupa diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui T-nya 5 second. Jaraknya ditambah 15 ditambah 5, 20 meter. Perpindahannya 10 meter. Perpindahan kan titik awal dan titik akhir. Berarti kalau kelajuan jarak dibagi waktu, 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per second, maka kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per second ke arah barat. Ingat, kecepatan selalu mencantumkan arah. Lalu percepatan. Setelah kecepatan ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu disebut percepatan. Maka rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, perubahan kecepatan dari A ke B dalam waktu 1 second adalah 2 meter per second. Perubahan kecepatan dari B ke C dalam 1 second adalah 2 meter per second. Dan perubahan kecepatan dari C ke D dalam 1 second juga 2 meter per second. Total perubahan kecepatan dari A ke D sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6 meter per second. Waktu total yang diperlukan dari A ke D sama dengan 3 second. Dijumlah semua. 1 second, 1 second, 1 second. Percepatan sama dengan total perubahan kecepatan dibagi total waktu yang diperlukan. Sama dengan 6 meter per second dikali 1 per 3 second. Sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Ingat saja rumusnya. Kecepatan dibagi waktu. Sebenarnya bisa lebih mudah dengan langsung 6 meter dibagi 3 second. Jawabannya langsung 2 meter per second. Oke, jadi di materi hari ini Bu Novi hanya membahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Ada 5 rumus yang harus kalian ketahui dan 5 contoh soal yang sudah saya bahas di sini. Setelah ini, saya akan mengupload rangkuman materi hari ini yang akan memudahkan kalian untuk mengerjakan kuis tentang materi gerak hari ini. Jangan lupa, kerjakan secepatnya kuis hari ini. Kuis untuk mapel IPA. Supaya kuis kalian tidak bertumpuk-tumpuk. Kalau kuis kalian semakin bertumpuk dan tidak segera kalian kerjakan,
maka kalian akan terganggu dengan kuis dari mapel yang lainnya. Dan itu akan merugikan diri kalian sendiri. Karena seperti ini, sampai sekarang, sampai kuis selanjutnya ada yang belum mengerjakan kuis di pertemuan kedua. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Tinggal satu pertemuan lagi, pertemuan keempat, yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Setelah itu, Bu Novi akan mengadakan ulangan harian untuk materi gerak. Saat kalian tidak mengerjakan satu kuis saja atau satu tugas saja, kalian sudah punya nilai 0. Kalau kalian punya nilai 0, berarti kalian akan punya nilai di bawah KKM lagi. Terutama untuk anak-anak yang naik kelas dengan catatan. Ingat, dengan catatan. Tolong diperhatikan. Bukan hanya untuk mapel IPA saja, tapi saya yakin untuk semua mapel. Karena semua mata pelajaran itu penting. Kalian punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas di rumah. Tapi itu pun tidak kalian kerjakan. Padahal sekarang sudah kelas 8. Jadi harusnya bisa lebih bertanggung jawab lagi. Satu hari kalian cuman ketemu sama 2 mapel. Cuman perlu menonton video dan mengerjakan soal yang tidak lebih dari 5 soal. Kalian punya waktu lebih banyak sebenarnya. Karena soalnya dikumpulkan di besok harinya. Deadline-nya besok. Berarti kan kalian punya waktu dari selesai sekolah online sampai nanti malam harusnya cukup untuk mengerjakan 5 soal itu. Kenapa kok tidak dikerjakan? Mungkin mau kembali lagi ke kelas 7? Nah, jadi Bu Novi harap itu benar-benar diperhatikan ya untuk soal-soal dan kuis-kuis yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terutama untuk nama di slide awal tadi yang saya tagih terus kuisnya. Kalau memang tidak ada respon pertanggungjawaban dari kalian, maka dengan terpaksa, dengan berat hati, Bu Novi akan memberikan nilai 0. Oke, kita sudah sampai di akhir materi. Alhamdulillah, materi hari ini berjalan dengan lancar, dan Bu Novi harap materinya bisa dipahami, walaupun materinya memang sulit ya. Jangan lupa belajar. Di Google Classroom, Bu Novi sudah menyiapkan rangkuman materi dan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan diunduh, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bahas di diskusi forum WA sampai nanti pukul 10. Karena tadi sudah Bu Novi buka dengan doa, sekarang Bu Novi juga akan tutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di materi IPA selanjutnya. Mohon maaf untuk segala kata, kekurangan, kesalahan, dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.